Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Channel. Pada video kali ini kita tengah berada di lokasi makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Siapakah Raden Ayu Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku? Simak ceritanya dalam kisah Cinta Terlarang Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Sebuah makam keramat yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini menyimpan cerita cinta terlarang Putri Sunan Muria dengan muridnya. Makam itu terdiri dari Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku berada di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Lokasinya berjarak sekitar 17 km atau ditempuh dengan berkendara selama 28 menit dari pusat kota Kudus. Lokasi makam berada di atas perbukitan di Desa Kandang Mas. Siapakah Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku? Raden Ayu Dewi Nawangsih merupakan putri dari Sunan Muria, sedangkan Raden Bagus Rinangku merupakan putra Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Ada sebuah cerita secara turun-temurun yang hingga sekarang masih dipercaya oleh masyarakat luas, terutama terkait dengan kisah cinta terlarang antara Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Konon ceritanya, sosok Raden Ayu Dewi Nawangsih memiliki paras wajah yang cantik. Kecantikannya kemudian membuat murid Sunan Muria, Raden Bagus Rinangku, jatuh cinta. Dahulunya Raden Bagus menimba ilmu kepada Sunan Muria, sampai akhirnya ketemulah dengan Raden Ayu Dewi Nawangsih. Keduanya akhirnya saling jatuh cinta. Namun Raden Ayu ternyata sudah dijodohkan ayahnya Sunan Muria dengan seorang kiai bernama Kiai Cibolek. Hubungan Raden Ayu dengan Raden Bagus ternyata tidak direstui oleh Sunan Muria. Suatu ketika Raden Bagus disuruh untuk menjaga padi Sunan Muria, namun padi yang dijaga habis dimakan burung dan diketahui oleh Sunan Muria. Raden Bagus berupaya untuk menutupi kejadian tersebut dan mengatakan kepada Raden Ayu, dan Raden Ayu mempercayainya. Lalu Raden Ayu Nawangsih mengatakan kepada ayahnya bahwa padi tidak dimakan burung. Lantas Sunan Muria tidak begitu saja percaya. Singkat cerita, konon Sunan Muria murka dan melepaskan busur panah kepada Raden Bagus karena telah berbohong. Saking cintanya kepada Raden Bagus, kemudian Raden Ayu menimpangi busur panah yang berada di badannya, hingga terjadi insiden meninggal bersama-sama di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas. Seperti inilah lokasi makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku.
Tempatnya sangat bersih terawat dengan karpet berwarna hijau. Setiap hari banyak warga yang datang berziarah di makam ini. Tapi akan lebih tepat jika berziarah di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Penjaga makam menjelaskan tidak ada pantangan bagi warga yang berkeinginan untuk datang di makam Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Di sekitar pemakaman terlihat masih banyak sekali pohon-pohon jati. Konon diceritakan dalam acara pemakaman Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku, Sultan Agung sebagai orang tua dari Raden Bagus Rinangku datang melihat jasad anaknya untuk terakhir kalinya. Pada saat itu, Sultan Agung mengutarakan sebuah sabda. Besok, pada ramainya zaman, makam kedua anak ini dapat digunakan sebagai tempat berziarah. Mendengar ucapan tersebut, para tamu takziah tertegun, diam hingga Sultan Agung melontarkan sabdanya. "Kenapa kalian diam? Seperti jati," ucapnya. Dari kejadian itu, para tamu takziah seketika berubah menjadi pohon jati. Sampai saat ini, pohon-pohon jati sebagai jelmaan dari para tamu takziah masih hidup dan tumbuh lebat di area pemakaman Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Demikianlah kisah cinta terlarang Raden Ayu Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinangku. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.